Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading masih soal asmara, masih di bulan Februari. Kita mau cerita tentang cerita asmaramu di 3 bulan ke depan ya. Ini timeless, ini general love life, dan ini general reading. Bijak-bijak kalian menyikapinya, bisa jadi ini juga vice versa ya, terkoneksi dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang dealing sama kamu, yang sedang menjadi pasangan kamu, yang sedang ada dalam hati kamu, seperti itu ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Dan ini juga hanya prediksi, fun reading ya. Kita enjoy, kita happy saja di sini, oke? Kartunya sudah aku shuffle. Sekarang kita mau lihat prediksi kamu ya. Di sini untuk kartu pertama aku punya situasi energi cinta kamu secara general di 3 bulan ke depan. Di sini kamu punya twin flame, the one, mirror souls, plates ya. Dan di dalam twin flames itu aku melihatnya adalah dengan adanya twin flame ini kayak twin flame itu kan bisa jadi kayak apa ya, cermin jiwa gitu ya, cermin jiwa kamu. Jadi dia tuh mirip sama kamu gitu ya. Di sini aku lihat kamu ada keinginan dalam diri kamu untuk bisa bertemu dengan twin flame kamu gitu ya. Kamu berharap tuh seperti itu. Seseorang yang serupa dengan kamu, mirroring gitu ya dengan diri kamu ya. Satu cerminan kamu seperti itu ya. Kamu berharap itu bisa akan menjadi lebih mudah ketika kamu memiliki twin flame, karena kamu tahu diri kamu sendiri itu seperti apa, kamu mau diperlakukan seperti apa, kamu itu mau bersikap seperti apa, karakter kamu seperti apa, dan itu kamu akan lebih mudah gitu ya untuk mengerti orang tersebut ketika kamu menemui twin flame gitu ya, untuk memahaminya lebih mudah seperti itu ya. Kebaikan dari twin flame adalah salah satunya kalian akan selalu merasa terhubung ya. Kekurangannya adalah hubungan itu bisa terasa rumit ya, akan banyak apa ya, masalah, tantangan gitu yang harus kalian uh, selesaikan gitu. Ketika kita mempunyai karakter yang sama, punya pikiran yang sama, kadang-kadang itu malah menjadi suatu permasalahan ya, menjadi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan gitu ya. Jadi twin flame itu kekurangannya adalah seperti itu salah satunya. Oke. Kemudian kita mau lihat ya, seperti apa cerita asmara kamu di 3 bulan ke depan ya. Di sini kamu punya Queen of Swords, ada the Moon, ada Nine of Swords, kemudian ada Age of Pentacles. Aku geser saja ya teman-teman biar kelihatan. Kemudian ada Knight of Wands, kemudian ada Ace of Swords. Oke, dengan hadirnya Queen of Swords dan Eight of Pentacles, saat ini kayak kamu, aku melihatnya lagi menjalin hubungan ya. Ada hubungan baru dengan seseorang, aku melihatnya ya. Seseorang itu adalah, aku melihatnya adalah orangnya cerdas ya, tangguh, mandiri, fokus ya. Orang ini juga pekerja keras. Bisa jadi kalian bertemu dengan orang ini di lingkungan kerja kalian, atau ketika perjalanan kalian menuju di tempat kerja. Aku melihatnya ini berhubungan dengan aktivitas kamu lah ya, pekerjaan kamu, usaha kamu, kamu bertemu di sana dengan seseorang ini. Bisa jadi karena sering bertemu sehingga cinta itu menjadi tumbuh di antara kalian berdua seperti itu ya. Atau mungkin ketika kalian ada dinas, ada tugas-tugas kerja atau apapun kalian bertemu ya, sehingga hubungan ini aku melihatnya ini hubungan akan berkembang dengan stabil ya. Ketika kamu bertemu dengan orang ini, hubungan itu aku melihatnya kalian juga sama-sama fokus bekerja, sama-sama
berpikir untuk masa depan gitu ya. Dan kalian berdua juga mengusahakan hubungan ini tuh bisa berkembang dengan baik gitu ya. Kalian bisa komitmen, sama-sama memegang komitmen gitu ya. Kalian juga ingin hubungan ini tuh bisa kuat dan bisa selamanya gitu ya. Jadi aku melihatnya ini adalah sosok yang memang kalian sama-sama cukup dewasa ya menjalani hubungan ini gitu. Dan aku melihatnya memang hubungan ini sepertinya sudah terjadi gitu ya, tetapi belum lama, dan hubungan ini sepertinya memang sedang bertumbuh gitu ya. Kemudian dengan adanya The Moon dan Knight of Wands, aku melihatnya kalian punya hubungan yang baik sih, aku melihatnya di sini ya. Kalian punya hubungan yang baik, kalian juga sepertinya ya saling support, saling mendukung gitu ya. Tetapi aku melihat ada semacam keraguan ya. Kamu merasa seperti agak bingung karena hubungan ini seperti apa ya? Kamu seperti berjalan masing-masing gitu. Bisa jadi itu karena kesibukan tadi ya. Jadi kamu seperti fokus pada aktivitas masing-masing, yang satu sibuk dengan urusannya, yang satu sibuk dengan urusannya gitu. Jadi kamu merasa kayak dinomorduakan lah, merasa diabaikan ya. Ya mungkin ya karena memang sosok ini fokus ya, aku lihatnya ya seseorang ini lebih fokus pada karir. Aku melihatnya dia memang fokus untuk masa depan, fokus untuk mencari uang gitu ya. Jadi kamu merasa sepertinya dia itu mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Aku melihatnya di sini kayak ada suatu pemikiran ya. Kamu seperti pengen apa diakhiri aja ya hubungan ini gitu. Apa putus aja ya hubungan ini gitu ya. Jadi kamu seperti memang ada keraguan sama dia gitu ya. Karena ya kamu merasa kamu sosoknya cukup apa ya, aku melihatnya kamu tuh orangnya religius gitu ya. Jadi kamu tuh maunya ya udah hubungan tuh yang lurus-lurus aja, yang bener-bener aja deh, seperti itu ya. Jadi kamu maunya tuh kalau misalnya males gitu, misalnya punya pasangan yang terlalu aktif, yang nggak ngerti dia kemana, dia mau ngapain, kerjaannya begitu banyak, aktivitasnya begitu banyak gitu ya. Sementara si dia ini memang kelihatannya sosok yang menarik ya, kalau aku lihat di sini sosok yang supel, pergaulannya luas, sosok yang banyak temennya gitu ya. Sementara kalau aku lihat ya kamu lebih ke anak rumahan ya. Aku lebih ngelihatnya kamu bisa jadi seseorang yang lebih senang di zona nyaman kamu gitu. Yang kalau misalnya harus keluar tuh ya kerja. Kalau misalnya harus mampir ya sepulang kerja baru mampir. Tapi kalau udah di rumah ya udah kamu tuh orangnya kayak udah nggak mau kemana-mana gitu, males keluar dari zona nyaman kamu gitu ya. Jadi itu menjadi kekhawatiran kamu. Kamu jadi gelisah, kamu jadi insecure lah gitu ya kalau aku melihatnya ya. Jadi di sini juga aku melihat adanya perbedaan karakter di antara kamu berdua sih ya. Bisa jadi dia ekstrovert, kamunya introvert ya. Dianya senang bergaul, kamunya senang di rumah, seperti itu ya. Jadi kayak ini membuat kamu benar-benar khawatir sama hubungan ini ya. Kamu kayak pengen ambil resiko mengakhirinya di sini ya. Kayaknya kamu perlu ya Capricorn bicara dari hati ke hati dengan dia untuk meluruskan masalah kalian. Jika memang kamu masih ingin hubungan ini berkelanjutan. Karena jika ini kamu lakukan, kamu akan mendapat pencerahan gitu ya, akan mendapat penjelasan dari dia gitu. Mungkin kalau misalnya kamu mau membuka diri, mau ngomong gitu, jangan kamu simpan sendiri. Dia bisa menjelaskan dengan kamu kenapa semua itu terjadi, kenapa kamu merasa seperti diabaikan, kenapa sepertinya dia fokus pada pekerjaan, tapi tidak fokus pada hubungan, seperti itu ya. Dan bisa jadi ini akan merubah atau mengurangi kekhawatiran kamu
ya. Dan bisa jadi juga ini dengan kamu mau berbicara empat mata, menjelaskan semuanya gitu ya, bisa jadi dia juga akan tahu keberatan kamu, sehingga dia akan mengurangi pergaulannya, membatasi pergaulannya, dan dia akan lebih banyak memberikan waktu sama kamu, seperti itu ya, agar hubungan ini bisa berlanjut lebih kuat lagi, lebih langgeng lagi, bisa berlanjut lebih lama. Karena sebenarnya kalau aku lihat di sini, ya dia sebenarnya nggak main-main sama kamu, dia juga serius sama kamu. Cuman memang bisa jadi fokusnya dia saat ini ya mungkin dia sebelum ketemu kamu dia sudah punya target gitu, bahwa aku harus sukses di sini, aku harus berhasil di sini, aku harus punya tabungan segini, misalnya seperti itu. Dan ketika tiba-tiba dia jatuh cinta sama kamu, ya dia nggak bisa keluar dari plannya dia gitu ya, dia tetap fokus pada itu, tetapi ya dia bukan mau mempermainkan kamu, bukan mau mengabaikan kamu, tetapi memang dia kembali kepada rencana awalnya itu gitu ya. Sekarang coba kita klarifikasi dengan kartu Lenormand-nya ya. Di 3 bulan ke depan kalau kita lihat dari Lenormand itu ada apa saja? Di sini ada The Key. Kemudian di sini ada Bouquet. Kemudian di sini ada Crossroad. Kalau dari The Key memang ya di awal-awal hubungan kalian sudah komit sebenarnya ya. Kamu di awal-awal itu sebenarnya sudah bicara secara terbuka ya tentang diri kalian masing-masing, saling jujur. Kalian sudah menyampaikan, mengutarakan apapun yang ingin kamu sampaikan di awal. Tetapi ketika perjalanan itu menjadi ternyata, loh kok ternyata dia lebih fokus pada aktivitasnya dia ya, fokus pada teman-temannya ya. Nah, itu belum kalian bicarakan ya. Jadi kuncinya di sini adalah kamu memang harus komunikasi lagi gitu. Jangan komunikasinya cuma di awal, setelah itu ya udahlah gimana nanti, jangan begitu gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah kamu harus utarakan apapun yang sekarang menjadi keberatan kamu, yang menjadi keinginan kamu gitu ya. Karena memang komunikasi ini menjadi kunci hubungan kalian gitu. Ya, kemudian di sini yang kedua ada Bouquet. Walau ada kegalauan, kalau aku lihat memang di diri kamu ya, ada kegalauan, kamu ragu, kamu bimbang dengan hubungan ini, tapi sebenarnya hati kamu tuh cukup bahagia dengan dia gitu, dengan hubungan ini gitu ya. Karena memang cukup banyak sebenarnya momen-momen indah yang sudah kalian lewati, kalian jalani gitu ya. Sebenarnya dia juga cukup perhatian sama kamu, mungkin memang pada waktu-waktu tertentu dia terlupakan untuk kasih kabar kamu. Waktu-waktu tertentu ya dia main bablas aja, misalnya main sama teman-temannya, lupa nggak chat kamu, nggak WA kamu, seperti itu ya, sehingga kamu gelisah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak momen indah yang terjadi pada hubungan kamu nih sama dia ya, dan dia aku lihat juga banyak memberikan perhatian gitu ya sama kamu, apapun tuh bentuknya, apakah dia kirim makanan, misalnya di waktu makan siang kamu, atau ketika ketemu dia memberikan hadiah-hadiah kecil, apapun itu bentuknya, apakah itu makanan kesukaan kamu mungkin, atau misalnya benda sesuatu yang sedang kamu butuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya dia cukup cukup perhatian sama kamu gitu untuk hal-hal yang kecil tapi itu berarti gitu ya. Kemudian di sini ada Crossroad. Kalau aku lihat, ya memang kegalauan di hati kamu itu seperti berada di persimpangan jalan ya. Kegalauan ini ada persimpangan jalan, tetapi balik lagi ke awal ya, kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Jadi memang di sini yang diperlukan adalah kamu tuh, karena seperti ada perbedaan ya antara ekstrovert dan introvert, sehingga penengahnya adalah komunikasi, penengahnya adalah ya kamu harus berbicara apa yang menjadi keinginan kamu. Jangan sampai dia menjadi meraba-raba gitu, dia nggak tahu sebenarnya apa yang ada dalam hati kamu, kan susah ya menebak-nebak hati orang. Jadi memang di sini dibutuhkan keterbukaan dari diri kamu ya, utarakan apapun yang menjadi keinginan kamu gitu ya. Sekarang kita coba lihat melalui oracle cintanya untuk kalian. Di sini kamu punya romantic feeling, kemudian ada release your ex, kemudian ada retreat. Oke, romantic feelings.
Sebenarnya memang kalian pasangan yang saling menyayangi, saling mencintai gitu ya. Sehingga kamu tuh sebenarnya nggak perlu ragu sih, nggak perlu galau ya. Memang apapun itu, segala yang menjadi keluh kesah kamu, keberatan kamu, kekhawatiran kamu gitu ya, sampaikan saja gitu. Ngomong aja baik-baik, ngomong aja kasih tahu gitu, jangan ragu-ragu ya. Mungkin kamu pemalu atau mungkin kamu nggak bisa ngomong, kamu bisa tulis lewat surat, kamu bisa tulis lewat chat, apapun itu. Jadi kamu bisa menata kalimatnya ya, sampaikan dengan baik seperti itu ya. Jadi supaya kalau ada jalan keluar terbaik untuk hubungan kamu, kamunya juga berhenti galau, berhenti khawatir, berhenti insecure gitu ya. Kalau memang di hati kamu itu masih punya cinta yang besar untuk dia gitu. Kemudian di sini ada release your ex ya. Bisa jadi ketika kamu galau, ketika kamu kecewa, ketika kamu kesal sama sosok ini, kamu membandingkan dengan seseorang di masa lalu, membandingkannya dengan mantan kamu ya. Aku rasa kayaknya itu tidak perlu lagi ya dibanding-bandingkan, karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing ya. Di sini kamu fokus saja memang pada seseorang yang saat ini ada di sisi kamu, yang saat ini mencintai kamu, yang saat ini memang sedang dealing sama kamu ya. Selesaikan apapun itu, tidak perlu dibandingkan. Lupakan masa lalu, tinggalkan yang sudah lewat gitu ya. Hadapi yang ada saat ini di hadapan kamu gitu. Kemudian di sini ada kartu retreat. Kamu kalau memang sepertinya kondisinya semakin membuat kamu galau ya, sepertinya kamu memang perlu mengajak dia sejenak untuk jalan-jalan, untuk rileks sejenak berdua. Mungkin itu saatnya kamu bisa menceritakan keluh kesah kamu, kamu bisa ngobrol dari hati ke hati ya, menjauhkan diri sejenak dari rutinitas, dari keramaian. Kalian berdua bisa ngobrol deket ya, apakah itu kamu ke pantai atau mungkin sekedar ke spa berdua, atau mungkin kamu sekedar ngopi berdua. Lakukan misalnya dalam 1 hari penuh kamu berdua seperti itu ya. Kamu memang diminta di sini sepertinya memang diminta untuk supaya itu bisa menghangatkan kembali cinta kalian ya. Atau mungkin bisa juga kalau kamu mau lakukan hal-hal religius berdua ya. Apapun itu, misalnya kalian bisa pergi beribadah bareng atau melakukan ibadah bareng di rumah, apapun kepercayaan dan keyakinan kalian ya, lakukan saja berdua supaya itu bisa mendekatkan kalian berdua ya. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak yang terkoneksi di sini dengan kamu. Mungkin ada zodiak dia ya. Aku cuma mau ambil zodiak ya, teman-teman Capricorn. Aku nggak mau ngambil yang lain-lain ya. Aku mau ambil dari zodiak aja. Semoga ada yang terkoneksi di sini ya. Di sini ada Taurus, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Aries ya, kemudian ada Aquarius, kemudian ada Libra, kemudian ada Leo, ada earth sign yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, kemudian ada Capricorn. Aku mau ambil satu lagi, ada earth sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya untuk Capricorn. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat untuk cerita cinta kamu di 3 bulan ke depan. Sehat selalu Capricorn, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.